Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, Bu dan Bapak sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dalam rangkaian kita mengikuti pengajian rutin di malam Senin ini yang merupakan jadwal rutin Masjid Fastabiqul Khairat. Pengajian malam Senin ini kita upayakan berlangsung supaya ada pembinaan dan peningkatan kualitas ilmu di kalangan jamaah, khususnya di masjid kita ini, Masjid Fastabiqul Khairat. Alhamdulillah, di tengah kita sudah ada pemateri kita, Bapak Dr. Kiai Muhammad Rizal, SPD MPDI. Beliau adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Majelis Tarjih dan Tabligh. Kemudian beliau wakil ketua PDM Kabupaten Goa dan beliau wakil ketua umum MUI Kabupaten Goa. Iya. Alhamdulillah, mari kita manfaatkan waktu kita untuk sama-sama mendengarkan. Kemudian sebentar insyaallah ada sesi tanya jawab. Kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita tanyakan dan insyaallah akan dijawab langsung oleh beliau. Waktu dan tempat mari kita persilahkan dengan hormat. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan buat kita semua. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang wudu, ya. Dan mungkin kita selang-seling wudu atau tohara, setelah itu sholat misalnya. Karena ini tinggal pengulangan dari yang pernah kita kaji belasan tahun yang lalu. Pertemuan lalu ya
saya mengutus Ustadz Munawir karena saya ada kegiatan di Madinah. Ya, berarti sesuai dengan permintaan Kanda Ustadz Kulleh supaya bergulir terus. Ya, kalau saya berhalangan akan ada yang mengisi. Kita mencoba membahas pada pertemuan ini salah satu salat sunnah, yaitu salat tahiyatul masjid. Ya. Tahiyatul masjid ini adalah salat penghormatan terhadap masjid. Ya. Kemudian ulama sepakat akan kemasyru'an salat tahiyatul masjid, karena salat sunat itu ada yang ittifaq ulama tentang kemasyru'annya. Misalnya salat lail, salat rawatib, salat tahiyatul masjid. Ada salat sunat yang ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang kemasyru'annya. Ya, misalnya salat hajat, salat taubat, salat tasbih. Ada yang mengatakan masyru' dan ada yang mengatakan gairu masyru'. Tahiyatul masjid itu ittifaq. Ulama sepakat mengatakan disyariatkan. Ya. Adapun hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan landasan, ada hadits qauliyah. Ya, idza dakhala ahadakumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk. Ya, fa ini litartib, la ini nahyu. Ya, janganlah duduk hingga melaksanakan salat 2 rakaat. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadits 444 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadits 714. Ya, ini muttafaqun alaih, berarti baik rawahul Bukhari dan Muslim itu memiliki sanad sahabi yang sama. Ya, sanad sahabi yang sama, yaitu Abu Qatadah Al-Ansari. Ya, andaikan sanad sahabinya berbeda, maka hanya dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim. Tetapi karena sanad sahabinya satu orang yang sama, maka dia muttafaqun alaih. Ya. Hadits ini sahih lizatih, sehingga dapat dijadikan pegangan, karena manhaj kita di tarji itu adalah dalam beristidlal menggunakan Quran dan hadits yang sahih dan makbul. Ya. Kemudian jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hanbali mengatakan sunnah muakkadah. Sedangkan mazhab Az-Zahiriyah itu mengatakan wajib. Di antaranya dalam mazhab Az-Zahiri yang mengatakan wajib adalah Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan fala yajlis. Ini berarti sepertinya Ibnu Hazm melihat bahwa nahyunya ini tahrim.
Iya. Jumhur ulama mengatakan nahyunya tanzih. Iya. Jadi dalilnya fala yajlis, jangan duduk. Iya, al aslu fi amri lil wujubi. Asal daripada perintah adalah wajib. Kemudian al aslu fin nahyi li tahrim, dan asal daripada larangan adalah tahrim, haram. Berarti menurut Az-Zahiri haram duduk kalau belum salat 2 rakaat. Sedangkan menurut jumhur ulama, maka ya jumhur ulama mengatakan nahyunya ini tanzih, sehingga ya hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Tapi saya kira pendapat Ibnu Hazm ini juga sepertinya perlu mendapat perhatian, karena Nabi pernah menyuruh ya orang yang langsung duduk untuk berdiri kembali, ya, untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, saya kira kalau mau ditarjih tetap yang mengatakan sunnah ini lebih kuat. Ya. Kemudian bagaimana hukum salat tahiyatul masjid pada waktu terlarang? Ya kan, ada waktu-waktu terlarang. Mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan walaupun waktu terlarang, ya tahiyatul masjid tetap masyru', ya masyru'. Sedangkan menurut mazhab Abu Hanifah dan sebagian Maliki mengatakan 3 waktu terlarang itu mencakup juga salat tahiyatul masjid. Ini didasarkan pada hadis salasatus sa'ah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ya. Jadi ada 3 saat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang ya kami salat di dalamnya di saat itu, wa an nakbura, ya, dan melarang menguburkan fihinna mautana. Ya, di waktu terlarang itu juga dilarang salat dan dilarang menguburkan. Ya. Pertama, dalam hadis Muslim ketika matahari sedang terbit hingga sempurna terbitnya. Ya. Yang kedua, saat matahari pas di atas kepala, ketika bayangan tidak terlihat. Ya, takalan raib di bayangannya nampak akunlah. Yang ketiga, saat matahari terbenam hingga terbenam dengan sempurna. Iya. Larangan ini sebenarnya larangan umum. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali mengatakan larangan ini tidak berlaku untuk salat tahiyatul masjid, karena salat tahiyatul masjid itu salat mutlak. Iya, mutlak. Kapan saja. Iya, tapi ya Abu Hanifah dan Malikiyah, sebagian Malikiyah mengatakan tetap berlaku. Iya. Saya kira ya alasan bahwa dia salat mutlak sehingga ya 2 imam mazhab tetap membolehkannya. Ya.
Kemudian ikhtilaf saat khutbah Jumat. Apakah kita tidak salat tahiyatul masjid atau ya tetap salat tahiyatul masjid? Pendapat pertama mazhab Syafi'i dan Hambali ya mengangkat hadis Sulaik ya datang pada hari Jumat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ya, lalu ya Nabi berkata, "Ya Sulaik, kum, wahai Sulaik, berdiri, farka rakaatain, salatlah 2 rakaat." Ya, dengan ringankan keduanya. Ya. Hadits ini adalah hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Hadits ini dalil khassah yang menunjukkan bahwa ketika kita datang dan imam sementara khatib sementara khutbah, kita tetap salat tahiyatul masjid. Ini dalil khas. Ya. Maka karena ini dalil khassah, ini dianggap kuat. Sedangkan mazhab Abu Hanafi dan sebagian Maliki mengatakan tidak usah salat dengan dalil ya wa idza quriya al-Qur'an fastami'u lah wansitu. Ini dalil umum sebenarnya, ini dalil umum. Mungkin karena yang khutbah itu membaca Al-Qur'an, ya, menyampaikan ayat sehingga disuruh mendengarkan. Ya. Jadi kalau mau dilihat ini pendapat hadits pertama jauh lebih kuat. Pertama karena dalilnya khassah, berbicara khusus tentang salat tahiyatul masjid ketika khatib berkhutbah. Sedangkan dalil yang kedua ini mafhum, tidak berbicara khusus tentang orang berkhutbah. Justru ini adalah dalil tentang bagaimana kita bersikap kalau ada orang mengaji, ada orang membaca Al-Quran, sehingga ya di sisi lain kita paham bahwa manusia yang paling berhak menafsirkan Al-Quran adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tetap menyuruh Sulaik untuk salat tahiyatul masjid. Berarti tafsiran Nabi terhadap Quran tadi surah Al-A'raf 204 tidak seperti itu. Iya, karena Nabilah yang paling berhak menafsirkan Al-Quran. Jika iqamat sudah dikumandangkan, maka ulama sepakat sudah tidak boleh lagi salat tahiyatul masjid. Ya, tidak boleh lagi salat tahiyatul masjid. Ini berdasarkan hadits rawahu Muslim, idza uqimatis shalah fala shalah illal maktubah. Apabila salat sudah diiqamat, ya, ini berarti dia pasif, uqimati, diiqamat. Ya, apabila salat telah diiqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Jadi tidak boleh kita masuk sudah diiqamat kita salat tahiyatul masjid. Ya, tidak boleh. Ya. Mungkin juga tadi itu pendapat kedua yang mengatakan tidak usah tahiyatul masjid ketika
imam khutbah karena dianggap mendengar khutbah adalah wajib, salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Ya, memang ada kaidah bahwa yang wajib itu muqaddamun. Ya. Tetapi kalau khutbah itu masih agak panjang, terlambat kita sudah hitung tidak terlalu jauh, maka kita boleh salat rak'ataini khafifatain. Ya, menurut hadis tadi 2 rakaat ringan-ringan. Jangan juga panjang-panjang. Ya, supaya kita tetap mendapatkan khutbah sebentar. Iya. Saya kira ini dulu sebagai pengantar supaya bisa kita diskusi. Iya. Boleh pertanyaannya tentang yang dibahas salat tahiyatul masjid, dan boleh tentang ibadah secara umum. Mungkin ada yang ingin bertanya, disilahkan. Iya, silahkan Kanda Ustadz Kullen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. yang pernah saya lakukan itu sehubungan dengan sholat tahiyatul masjid. Ya, saya sedang berkhutbah, saya sedang di atas, azan dikumandangkan, jamaah yang masuk berdiri menunggu selesai azan. Nah, saya menyampaikan pada saat saya berkhutbah bahwa kalau kita masuk dan mendapati azan dikumandangkan, khatib sudah di mimbar, saya perintahkan jangan menunggu selesai azan. Jadi kalau masuk sementara azan, langsung sholat sunnah. Ini khusus pada hari Jumat. Kalau di hari-hari lain kan tidak ada khutbahnya di waktu-waktu sholat lain. Jadi saya menyampaikan jangan sholat menunggu selesainya azan. Karena mendengar khutbah itu lebih utama daripada mendengar atau menyelesaikan selesainya azan. Jadi saya sampaikan kadang begitu di mimbar kepada jemaah, bahwa jangan menunggu selesai azan, langsung sholat sunnah 2 rakaat karena ada khutbah yang lebih utama untuk didengarkan. Kemudian kedua, pelaksanaan sholat tahiyatul masjid itu tidak mesti di waktu-waktu sholat ya. Iya, waktunya kapan saja ya Ustaz, pada saat kita masuk masjid. Iya, itu demikian yang bisa saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin masih ada lagi pertanyaan lain, disilahkan. Iya, Degadin disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat, apakah itu sebelum Jumat itu hanya salat tahiyatul masjid saja atau ada salat sunat yang lain? Kemudian selesai salat Jumat apa salat sunat apa namanya? Terus yang kedua, pada saat maghrib kadang ada masjid juga selesai azan ada salat sunatnya juga. Bagaimana itu? Ya, terima kasih. Apa ada salat sunat sebelum dan sesudah salat wajib? Ya, salat wajib. Ya. Terima kasih. Mungkin satu lagi. Iya, Iya. Ustadz Rizal Dengada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena pengajian ini membahas tentang masalah ibadah salat. Saya ingin bertanya, bagaimanakah dengan orang yang sholat itu kemudian dalam ingatannya itu keluar dari mengingat daripada Allah. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa kalau kita sholat kemudian ingat kepada selain Allah, maka itu musyrik. Bagaimana ini Ustaz? Apakah memang masuk kategori musyrik ketika kita sholat mengingat selain Allah? Demikian pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, saya kira ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya. Jadi pertama, pernah Kakanda Ustadz Kulle khutbah, belum khutbah ya, sebentar azan ada masuk menunggu, maka dilihat berarti ada bahan khutbah ini perlu disampaikan, iya, dan dakwanya ini real karena ada orangnya yang bisa mendengar. Dan saya kira itu juga ya, satu keberanian itu, ya, satu keberanian, iya. Kemarin saya sampaikan di Masjid Nurul Jihad Manggaruti. Iya, masya Allah. Ada waktu 10 orang. Iya. Jadi begini, menurut mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah, dalam keadaan seperti itu orang langsung mengerjakan tahiyatul masjid tanpa menunggu azan selesai. Ya. Sebenarnya yang menunggu azan selesai itu juga ada pendapat, tapi itu agak dikalahkan kekuatannya. Mereka berpendapat pada hadits, ya, idza sami'tumun nida faqulu madza yaqulul muazzin. Apabila kalian mendengar azan, maka katakanlah apa yang dikatakan oleh muazzin. Ya. Andaikan ini salat duhur, azan duhur bukan hari Jumat, azan asar yang ada kesempatannya untuk salat sunat setelah azan, maka lebih utama kita menunggu dulu. Iya. Tetapi ketika ini adalah salat Jumat, maka ada kan dua pilihan. Pilihan pertama, kita salat sunat karena mendengar azan hukumnya sunat, mendengar khutbah hukumnya wajib. Daripada kita alfa sedikit dalam yang wajib, maka lebih bagus sedikit alfa dalam sunnat. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dua imam mazhab mengatakan langsung salat sunnat. Jadi kita tidak mendapatkan kesunahan untuk mendengar azan karena sebentar ada kewajiban mendengar khutbah. Ya. Tapi kalau salat duhur, asar, subuh, maka
ketika kita masuk masjid sementara azan, maka jangan langsung salat sunat. Kita dengarkan, ada kesunahan mendengar azan. Karena sebentar tidak ada je khutbah yang wajib didengar, ada je waktu kosong yang akan digunakan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi saya kira apa yang disampaikan itu sudah tepat, ya, itu sudah tepat. Pertanyaan selanjutnya, Dik Gading. Masih ada. Oh, masih ada. Kapan pelaksanaan itu sholat tahiyatul masjid? Bisakah di setiap waktu asal masuk masjid? Oh iya. Jadi pelaksanaan sholat tahiyatul masjid itu kan salat mutlak. Jadi yang penting masuk masjid. Iya. Dan masuk masjidnya tidak terulang-ulang dalam waktu yang sangat singkat. Ya, misalnya Pace Masigi Antamai Seremani nakulupai sendok nasulu gising Antamai Seremani nakulupai kuas nasulu gising. Iya. Jadi pun seremani asulu mi sambaya mising, seremani asulu sambaya mising, moro-moro pengurus masjid anak-anak kata lanjari aja untuk cepu nakama sehingga sambaya ngajin pare jamang. Iya. Jadi kalau tidak terjadi keterulangan yang sangat mepet waktunya, maka kita sholat tahiyatul masjid. Ya, misalnya setengah jam lagi, 2 jam baru masuk, maka kita sholat tahiyatul masjid. Ya, tidak terhalang karena dia mutlak. Terhalang oleh waktu yang dilarang. Menurut 2 imam mazhab tidak terlarang dan tidak terhalang oleh menurut Syafi'iyah dan Hambaliyah. Iya. Kemudian apa ada salat sunat sebelum salat Jumat selain tahiyatul masjid? Dalam tarjih kita ada, ya, ada salat mutlak, ya, ada 2 rakaat salam, salat lagi 2 rakaat, ya, seperti itu. Jadi tetap ada, ya, tetap ada, ya. Itu namanya Salat mutlak, salat mutlak. Ya. Untuk salat qabliyah dalam hal ini rawatib itu ada ikhtilaf. Itu ada ikhtilaf. Ya. Kan qabliyah itu nanti sudah azan. Jadi yang 2 azannya mengatakan ada qabliyah, kan ada waktu. Kita di Muhammadiyah mengikuti Nabi. Nabi itu di salat Jumatnya 2 seruan, iqamat dengan azan. Jadi fi'liyah Nabi dan sahabat sampai Abu Bakar, Umar itu cuma 1 azan, 1 iqamat. Itulah 2 seruan. Iya. Berarti di zaman itu tidak ada qabliyah. Ya, tidak ada qabliyah. Nah, karena kita di Muhammadiyah sama dengan kaifiyah Nabi, Abu Bakar, Umar, ya, maka tidak ada qabliyah. Adapun nanti zamannya Utsman bin Affan baru 2 azan. Kita walaupun tidak sampai 2 azan juga tidak sampai mengatakan 2 azan adalah bid'ah, tidak. Karena tidak mungkin Utsman yang kita anggap salah satu dari asyara mubasyaruna bil jannah melakukan bid'ah. Iya, tetapi kalaupun yang dilakukan Utsman utama, tentu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad jauh lebih utama. Iya, itulah pendapat kita. Iya.
Jadi ketika kita diundang khutbah di masjid yang 2 kali azannya, kita hormati. Tapi kita tetap 1 kali azan karena kita Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Ya, pengikut Muhammad. Ya. Jadi salat kita, salat mutlaknya itu sebelum azan masuk tahiyatul masjid 2 rakaat, baru salat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam. Itu salat mutlak. Iya. Salat sesudah salat Jumat itu ada 2 jenis. Ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Termasuk kita di Muhammadiyah dalam tarjih kita itu ya 4 rakaat. Ada juga rakaataini fi baitihi. Nabi salat 2 rakaat di rumahnya. Iya. Jadi sama-sama haditsnya sahih. Ya, sama-sama haditsnya sahih. Ya. Kemudian banyak ulama mengkompromi antara 4 dan 3. Di antaranya Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar mengatakan jika salat sunat di masjid dianjurkan 4 rakaat. Jika salat sunat di rumah cukup 2 rakaat. Karena itu prakteknya Nabi. Itu prakteknya Nabi, rakaataini fi baitihi, 2 rakaat di rumahnya. Ada lagi 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Ya. Iya. Iya. Jadi salat sunat ini sebenarnya nama salat itu sebagian diberikan oleh ulama sama tahiyatul masjid. Itu tidak ada dalam hadis bahwa namanya tahiyatul masjid. Ulama yang kasih. Salat lail memang ada dalam hadis, qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Jadi sebenarnya kita tidak terikat di apa namanya. Ya, apa namanya? Pokoknya ya haditsnya sahih. Misalnya Nabi bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang dari kalian telah mendirikan salat Jumat, maka salatlah sesudahnya 4 rakaat. Iya. Langsung 4. Iya. Iya, itulah yang membuat masalah sendiri. Kenapa mau buat niat? Iya, seperti itu. Jadi niat itu tidak ada dalil yang mengatakan, ada teksnya. Iya. Kita tidak menyalahkan yang lain, tapi kita di Muhammadiyah tidak ada itu teksnya niat salat, karena tidak ditemukan hadits sahih yang menjelaskan ya secara sarih tentang teks niat. Baru Nabi bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Jadi menurut Muhammadiyah, kalau tidak ada teks niat dari Nabi, Nabi tidak membacanya, lalu kita membacanya, berarti salat kita sudah tidak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi menyuruh kita salat seperti salatnya Nabi. Iya. Iya. Iya ngajari di sekolah ya, kete ngajari tong riballa. Iya. Jadi kecuali kalau kita sekolahkan anak kita di sekolah Muhammadiyah. Jadi jalan keluarnya adalah sekolahkanlah anak kita di sekolah Muhammadiyah. Iya.
Seperti itu. Di sekolah umum juga tergantung. Kalau pas gurunya adalah Muhammadiyah, tidak mengajarkan itu. Tapi kalau yang lain, kemungkinan mengajarkan. Tapi kalau di sekolah Muhammadiyah, tidak diajarkan. Iya, jadi punya janji masalahna, abuai ke sekolah Muhammadiyah. Iya, seperti itu. Apa benar mengingat selain Allah adalah musyrik? Di dalam salat. Ya, mengingat selain Allah di dalam salat. Ini bisa menyebabkan orang tidak mau salat begini. Nanti dia katakan, nanti saya musyrik. Ya. Jawabannya tidaklah demikian. Tidaklah demikian. Ya. Jadi jika yang dimaksud ini adalah lintasan pikiran, bukan musyrik. Ya, bukan musyrik. Ya. Misalnya salat, dia berusaha mengingat, ya, ini juga mengingat Allah. Biasa niat tom pusing keponakan mengingat Allah nakana apana Allah taala nu rangi. Iya, apana Allah taala itu kan ada operasionalnya. Mengingat Allah itu ada namanya bil lafz. Mengingat Allah dengan bil lafz adalah mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Ketika kita sebut subhanallah, maha suci Allah, ya, maka kita mengingat bahwa Allah itu suci. Mafhum mukhalafahnya, kita ini makhluk, ya, tidak suci, maka harus banyak istighfar dan sebagainya. Ya. Jadi tidak ada dalil rinci yang syari mengatakan mengingat selain Allah di dalam salat itu syirik. Imam lupa, pasti kita juga ingat-ingat apa itu bacaan. Bacaan itu kan berarti kita mengingat misal lain Allah. Masa kita berupaya untuk suatu kemaslahatan, nah kita dianggap syirik. Iya, dianggap syirik. Iya. Jadi kapan orang dikatakan syirik? Iya. Pertama berdoa kepada selain Allah. Yang kedua menyembelih selain untuk Allah. Maksudnya di luar makan dan sebagainya. Iya. Bernazar selain kepada Allah. Iya. Meyakini ada yang memberikan keberkahan secara gaib di luar Allah. Iya. Menyembah selain Allah. Iya. Apakah Ustaz ini saya sambung sedikit, bernazar selain daripada Allah termasuk nakana punna kulle bukti anakku maya ikut banget atau maya di kuburan atau maya di kuburan atau maya di timur atau di apakah bernazar seperti itu? Ini nazarnya kan nazar muqayyad kan? Nazar muqayyad, nazar yang dipautkan pada satu peristiwa. Kalau peristiwa itu menganggap sesuatu itu sama dengan Tuhan yang memberikan berkah, maka itulah yang bisa membuat orang syirik. Misalnya punya jari tantara lurus ane tantara anakku maitunga dari karaingan napa pokok-pokok nak karaing. Iya, batu nak karaing, itulah syirik. Engkau punya nazarnya selain Allah, tetapi dia tidak pautkan bahwa dia memiliki posisi seperti Allah, maka tidak syirik. Iya, tidak syirik. Iya.
misalnya punna lulus anakku lampa rekreasi ribira, berarti dia tidak memautkan jibira seperti sifat Allah. Iya, berarti itu tidak syirik. Iya, tidak syirik. Iya. Nah, itu bisa syirik. Iya, itu bisa syirik. Iya. Kan kepada itu, kepada kuburan misalnya, kan dua. Ada yang meminta kepada kuburan, ada yang berwasilah dengan kuburan. Jadi niat jamantongi di patana kuburan apana, niat tena janjon jadi latala pala, ingka boy dekena itulah tadi, dekena adalah orang yang mati, itu adalah tawassul yang mamnu. Tawassul yang masyru' itu meminta orang hidup mendoakan, itu yang masyru'. Saya kira demikian. Oh iya, selesai azan maghrib itu kalau kondisinya ada di waktu, orang biasa mengambil salat baru masuk, berarti salat tahiyatul masjid. Iya, jadi boleh saja. Tapi kalau tidak ada waktu, tidak usah. Iya, seperti itu. Tapi tidak ada salat rawatib yang muakkada di situ. Tidak ada salat rawatib yang muakkada di situ. Iya, yang muakkada itu rakataini qabla subhi, rakataini qabla duhri, wa rakataini ba'daha, rakataini ba'dal maghrib, wa rakataini ba'dal isya. Iya, itu yang 10. Ada yang 12, iya, menambah 2 rakaat sebelum duhur. Ada yang 14 rakaat menambah 2 rakaat sesudah duhur. Iya, saya kira demikian. Mohon maaf karena sudah waktu. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.